Halo anak-anak Pak Guru kelas 2 semua. Apa kabar hari ini? Pak Guru berharap semua anak-anak dalam keadaan sehat ya, dan masih tetap semangat belajarnya ya. Baik, jumpa lagi dengan Pak Guru di pelajaran tematik kelas 2, tema 1, hidup rukun. Subtema 4, hidup rukun dalam masyarakat. Hari ini kita masuk ke pembelajaran 6 ya, yaitu mengungkapkan penolakan dengan sopan. Nah, nanti anak-anak Pak Guru di rumah boleh dibuka bukunya halaman 133 pembelajaran 6. Baik, anak-anak Pak Guru simak videonya ya. Kita masuk ke materinya. Nanti anak-anak sambil dibaca bukunya di rumah. Sinta gemar membaca buku cerita. Sore itu Sinta membaca cerita berjudul Gaga dan Tata. Nah, anak-anak Pak Guru juga tentu suka ya membaca cerita atau mendengar cerita ya. Nah, di sini ada cerita. Kita baca ya ceritanya. Yang judulnya tadi apa? Gaga dan Tata. Baiklah, kita baca ya. Gaga dan Tata. Gaga dan Tata tinggal di suatu hutan. Gaga adalah seekor gajah. Tata adalah seekor orang utan. Suatu hari, Gaga dan Tata bermain di danau. Gaga mengajak Tata berenang. "Ayo berenang bersamaku, Tata." "Aku tidak mau, Gaga. Aku tidak bisa berenang. Aku akan menunggumu di sini." "Baiklah, Tata." Gaga pun segera masuk dalam air. Tata menikmati pisangnya di tepi danau. Selesai berenang, Gaga segera menghampiri Tata. Kemudian, Gaga duduk beristirahat di samping Tata. Hari telah sore. Tata mengajak Gaga pulang. Mereka pun pulang bersama. Gaga dan Tata sampai di depan rumah Gaga. Gaga berpamitan kepada Tata. "Aku pulang dahulu, Tata. Apa kamu tidak singgah di rumahku dahulu?" "Lain kali saja, Gaga. Hari sudah sore. Nanti aku dicari ibuku." "Baiklah kalau begitu. Sampai jumpa besok, Tata." Nah, itulah tadi cerita tentang si Gaga dan si Tata. Si Gaga itu tadi apa? Gaga itu adalah seekor gajah. Sedangkan Tata adalah seekor orang utan. Nah, meskipun berbeda, Gaga gajah, Tatanya orang utan, mereka berteman baik ya. Nah, mereka pergi bermain di danau. Nah, di situ pada percakapan atau pada cerita itu ada kalimat penolakan. Masih ingat kan kalimat penolakan? Yaitu untuk menolak. Menolak apa? Boleh menolak perintah, pemberian, menolak ajakan, ya. Nah, di situ kira-kira anak-anak Pak Guru tahu yang mana kalimat penolakan? Tahu ya? Ya, kalimat penolakannya yang pertama yaitu "Aku tidak mau, Gaga." Nah, si Tata menolak si Gaga. Menolak apa? Ayo. Menolak ajakan si Gaga untuk apa? Untuk berenang. Kenapa si Tata tidak mau diajak berenang? Kenapa? Iya, si Tata rupanya tidak bisa berenang. Jadi dia menunggu di sisi kolam sambil menikmati pisang ya, sambil makan pisang. Nah, itulah kalimat penolakan yang pertama. Kemudian ada juga lagi kalimat penolakan yang lain. Ada lagi, coba anak-anak Pak Guru perhatikan. Nah, di sini ada kalimat penolakan yang lain, yaitu "Lain kali saja, Gaga." Nah, siapa yang menolak ini? Yang menolak yaitu si Tata. Apa yang ditolak si Tata? Ajakan si Gaga. Ajakan si Gaga untuk apa? Untuk singgah di rumah si Gaga. Nah, di situ kan, "Apa kamu tidak singgah di rumahku dahulu? Lain kali saja, Gaga." Nah, berarti yang mengajak si Gaga, yang menolak si Tata. Kenapa si Tata nggak mau diajak singgah? Ayo. Kenapa? Karena hari sudah sore. Nah, anak-anak juga Pak Guru begitu ya. Kalau sudah sore jangan lagi singgah main-main ke sana, main ke sini ya. Kalau sudah bermain,
pulang ya, diingat pulang. Jangan bermain ke rumah tetangga lagi atau ke tempat lain lagi ya. Nanti boleh kecarian orang tuanya, lo kasihan kan kalau mama papa kecarian gara-gara anak-anak Pak Guru asik bermain. Nah, itulah kalimat penolakan dari cerita tersebut. Baiklah, anak-anak Pak Guru mengerti ya sampai di situ? Ya, Bapak harap semua mengerti ya. Kita lanjut lagi ya. Oke. Malam itu Ayah Sinta pergi ke balai desa. Ayah Sinta akan bermusyawarah bersama warga lain. Mereka akan memusyawarahkan rencana membersihkan desa. Nah, anak-anak masih ingat kan musyawarah adalah perilaku sesuai sila keempat Pancasila. Nah, masih ingat bunyi sila keempat Pancasila? Apa itu bunyi sila keempat Pancasila? Ayo, masih ingat kan? Bunyi sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lambangnya masih ingat? Apa lambangnya sila keempat? Lambangnya yaitu kepala banteng. Kepala banteng, gambarnya ingat dong kepala banteng bagaimana? Ya, ini ya gambar kepala banteng yang seperti ini ya, lambang sila keempat Pancasila. Nah, coba kita lihat contoh perilaku lain sesuai sila keempat, yaitu pertama, mengutamakan musyawarah untuk memecahkan masalah. Jadi kalau ada masalah diutamakan ya musyawarah atau dibicarakan bersama ya. Nah, kemudian ada mengikuti pemilihan RT, RW, dan kepala desa. Nah, memilih kepala desa itu juga termasuk musyawarah. Kemudian tidak memaksakan pendapat kepada orang lain. Nah, tidak boleh ya memaksakan pendapat kepada orang lain, kepada adik, kepada kakak, kepada orang tua, kepada orang lain tidak boleh ya. Anak-anak Pak Guru memaksakan pendapat. Nah, yang kemudian contoh yang lain yaitu menghargai dan menghormati pendapat orang lain. Jadi, walaupun pendapat orang lain berbeda dari kita, kita harus menghargai ya. Tidak boleh langsung marah atau merasa berkecil hati. Nah, itulah perilaku sesuai sila keempat Pancasila. Saat bermusyawarah, semua warga desa sepakat. Mereka akan mengadakan kegiatan kerja bakti setiap hari Minggu. Kerja bakti untuk membersihkan lingkungan desa. Kerja bakti itu termasuk bentuk kerjasama ya. Nah, kerjasama adalah perilaku sesuai sila kelima Pancasila. Nah, tadi kalau sila keempat yaitu tentang musyawarah, menyampaikan pendapat, memilih RT ya. Nah, untuk sila kelima perilakunya yaitu tentang kerjasama. Nah, anak-anak Pak Guru ingat bunyi sila kelima Pancasila? Ingat dong ya. Bunyi sila kelima Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambangnya apa? Ayo. Lambangnya adalah padi dan kapas. Gambarnya yang seperti mana ini padi dan kapas? Nah, ini dia ya gambarnya padi dan kapas. Ini padinya, ini kapasnya ya. Nah, anak-anak Pak Guru kira-kira tahu contoh perilaku lain sesuai sila kelima? Ada yang tahu? Nah, kita lihat ya contoh berikut ini. Nah, ini contoh perilaku sesuai sila kelima Pancasila. Yang pertama contohnya menghargai karya orang lain. Nah, menghargai karya orang lain itu juga termasuk perilaku sesuai sila kelima. Nah, contohnya ada temannya membuat lukisan. Entah lukisan apapun itu ya, lukisan pemandangan mungkin ya. Nah, jika kita memuji lukisan teman kita itu, nah itu sudah perilaku sesuai sila kelima karena kita sudah menghargai karya orang lain. Contohnya anak-anak membuat kolase, nah kita memuji kolase yang dibuat, menghargainya, nah itu juga termasuk perilaku sesuai sila kelima Pancasila. Kemudian perilaku yang kedua yaitu menjaga ketertiban di tempat umum. Nah, tidak boleh ribut-ribut di tempat umum ya.
Tempat umum itu seperti apa? Nah, contohnya di perpustakaan itu kan tempat umum. Nah, nggak boleh ribut-ribut ya tempat umum, karena itu untuk umum harus saling menghargai. Lalu kita harus turut serta menjadi anggota koperasi desa. Nah, ada koperasi desa atau ada koperasi sekolah, ya kita menjadi anggotanya, ikut turut serta. Nah, itu juga perilaku sesuai sila kelima. Kemudian contoh yang lain yaitu mengembangkan sikap hidup sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini penting ya, ini untuk anak-anak Pak Guru ya. Ini merupakan perilaku sesuai sila kelima. Apa sih maksudnya Pak Guru perilaku sikap hidup sederhana dalam kehidupan sehari-hari? Nah, contohnya jika ada uang jajannya, jangan dijajanin semua ya. Sebagian ditabung. Nah, rajin menabung itu juga termasuk perilaku sesuai sila kelima. Nah, tidak membuang-buang makanan atau merawat barang ya. Itu sikap hidup sederhana ya. Jadi itu merupakan perilaku sesuai sila kelima Pancasila. Oke, anak Pak Guru jadi harus menerapkan hidup sederhana ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Saat kerja bakti, beberapa warga menyediakan makanan. Bu Vira menyediakan 115 kue. Bu Desi menyediakan 95 kue. Saat istirahat, warga menghabiskan 165 kue. Berapa kue yang tersisa? Nah, anak-anak sudah tahu kan menghitung sisa kuenya bagaimana caranya? Iya, yang pertama harus dibuat dulu ya bentuk pengurangan dan bersusunnya ya. Jadi banyak kuenya dapat dihitung, yaitu 115 tambah 95 kurang 165. Karena tadi Bu Vira menyediakan 115 kue. Bu Desi menyediakan 95 kue. Jadi berarti tadi 195 tambah 95. Nah, kemudian warga menghabiskan 165, berarti sudah dihabiskan 165, berarti dibuat tandaku kurang, sudah berkurang 165. Nah, jika sudah dapat bentuk bersusunnya seperti ini, bentuk penjumlahan dan pengurangannya, baru kita kerjakan ya. Nah, coba anak-anak Pak Guru perhatikan cara mengerjakannya. Nah, di sini tadi bentuk penjumlahannya yaitu 115 tambah 95 kurang 165. Nah, yang pertama kita kerjakan terlebih dahulu yaitu dua bilangan yang terdepan ya. Jadi kita tambahkan dulu 115 tambah 95. Kita tambahkan ya. Nah, perhatikan dulu di sini ya anak-anak. Satuan dan satuan harus lurus ya. Puluhan dan puluhan harus lurus. Nah, lihat ya satuannya, puluhannya. Nah, di sini tidak ada karena 95 kan tidak ada ratusannya. Jadi satu yang di sini ratusannya tidak ada di bawah ya. Oke, diperhatikan ya. Nah, sekarang kita tambahkan satuannya. 5 tambah 5 berapa? 10. Yang kita tulis berapa? Yang kita tulis nolnya ya. Nolnya angka yang paling kanan kita tulis 0. Kemudian satunya kita simpan di atas ya, di atas puluhannya. Kemudian kita tambahkan 1 ditambah 1 berapa? 1 tambah 1 2. 2 ditambah 9 berapa? 11. Nah, 11 yang kita tulis 1 kita tulis ya, yang paling kanan 1. Nah, yang satu sebelah kiri kita simpan. Nah, kemudian kita tambahkan 1 tambah 1 berapa? 2. Kita tulis 2 karena di sini tidak ada lagi ditambahkannya. Kita tulis 2. Nah, ini hasil penjumlahan 115 tambah 95. Nah, hasilnya ini tadi kita pindahkan kemari, lalu kita kurangkan dengan 165. Ya, kita kurangkan. Kita kurangkan satuannya dulu. 0 dikurang 5 tidak bisa ya, tidak bisa karena 5 lebih besar. Jadi supaya bisa kita pinjam 1 dari puluhan, kita pinjam ya 1 dari puluhan ini. Nah, sekarang ini menjadi 10. Nah, sekarang sudah bisa kita kurangkan.
10 dikurang 5 berapa? 5. Nah, tadi ini sudah dipinjam 1 ya, sudah dipinjam 1. Jadi ini sekarang 0 karena 1 tadi sudah dipinjam. Kita kurangkan. 0 dikurang 6 tidak bisa. Nah, supaya bisa bagaimana? Kita pinjam dari 2 1. Nah, kita pinjam. Nah, sekarang menjadi 10. Nah, menjadi 10, bukan menjadi 1 ya, tetapi menjadi 10, diikutkan nolnya ya. 10 dikurang 6, hasilnya berapa? 4, kita tulis 4. Nah, ini tadi sudah kita pinjam, tinggal 1. 1 dikurang 1 berapa? 0, habis ya. Jadi karena habis, tidak perlu lagi kita tulis. Jadi, banyak kue yang tersisa yaitu 45 buah. Nah, jadi inilah hasil dari bentuk penjumlahan yang tadi, 115 tambah 95 kurang 165 yaitu 45. Kita lihat lagi ya contoh yang lain ya. Anak-anak Pak Guru perhatikan ya. Nah, pagi hari kantor pos menerima 345 paket. Sebanyak 168 paket telah diantarkan. Sore hari, kantor pos kembali menerima 120 paket. Banyak paket yang masih berada di kantor pos adalah, nah kita mau menghitung berapa banyak paket yang masih berada di kantor pos. Nah, supaya lebih mudah kita hitung, kita buat dulu bentuk penjumlahan dan pengurangannya. Nah, bentuk penjumlahan dan pengurangannya yaitu, kita lihat, perhatikan di sini ya. Pagi hari, kantor pos menerima 345 paket. Nah, sudah diterima 345 paket, kita tulis 345. Nah, dari 345 ini, sebanyak 168 paket telah diantarkan. Nah, dari 345 tadi sudah diantar 168. Jadi kita buat di sini tanda apa? Tanda kurang atau tambah? Kita buat tanda kurang karena sudah diantar ya, sudah berkurang. Nah, kurang berapa? Kurang 168. Nah, sore hari kembali menerima 120. Nah, datang lagi 120. Nah, di sini kita buat tanda apa? Tambah atau kurang? Tambah karena datang lagi ya ke kantor pos. Berarti tambah. Tambah berapa? Tambah 120. Inilah bentuk penjumlahan dan pengurangannya. Nah, kalau sudah seperti ini baru kita kerjakan. Yang kita kerjakan pertama yang mana? Yaitu 345 kurang 168. Kita kurangkan ya. 5 dikurang 8 tidak bisa. Supaya bisa bagaimana? Kita pinjam 1 dari puluhan ya. Nah, sekarang menjadi 15 dikurang 8. Ayo, hasilnya berapa? Hasilnya 7. Nah, ini tadi sudah kita pinjam 1, ini sekarang tinggal berapa? Tinggal 3. Nah, sekarang kita kurangkan 3 kurang 6. Tidak bisa ya, tidak bisa. Nah, supaya bisa bagaimana? Kita pinjam dari ratusan. Nah, sekarang kita pinjam 1 menjadi 13. Nah, sekarang 13 dikurang 6 berapa? 7. Nah, ini sudah kita pinjam juga tadi 1, berarti tinggal berapa? Tinggal 2. 2 dikurang 1. 1. Nah, inilah hasil pengurangan 345 kurang 168. Nah, mau kita tambahkan lagi dengan 120. Nah, yang di sini tadi hasilnya kita pindahkan ya. Kita pindahkan, lalu kita tambahkan dengan 120. Kita tambahkan satuannya dulu. 7 ditambah 0, 7. 7 ditambah 2, 9. 1 ditambah 1, 2. Jadi, berapa banyak paket yang masih berada di kantor pos? Banyak paket yang masih berada di kantor pos adalah 297. Baik, sampai di situ sudah paham? Kita lihat lagi ya, satu lagi contohnya ya. Nah, perhatikan ya. Karnaval akan diikuti 258 kelompok. Nah, sebanyak 35 kelompok baru mendaftar. Kemudian 19 kelompok mengundurkan diri. Banyak kelompok yang menjadi peserta karnaval titik-titik kelompok. Nah, kita buat dulu yang pertama bentuk penjumlahan dan pengurangannya. Perhatikan ya.
Karnaval akan diikuti 258 kelompok, berarti ada 258 kelompok. Nah, rupanya sebanyak 35 kelompok baru mendaftar. Nah, ada mendaftar lagi 35 kelompok. Jadi kita buat di sini kurang apa tambah? Kita buat tambah karena ada yang baru mendaftar lagi. Tambah berapa? Tambah 35. Nah, kemudian 19 kelompok mengundurkan diri. Nah, rupanya ada 19 kelompok lagi yang mengundurkan diri. Mengundurkan diri berarti berkurang lagi ya, berkurang lagi 19. Jadi di sini kita buat tanda kurang. Kurang berapa? Kurang 19. Nah, jika sudah seperti ini bentuk penjumlahan dan pengurangannya, baru kita kerjakan ya. Yang kita kerjakan pertama yaitu dua bilangan pertama yang di depan ini ya, yaitu 258 tambah 35. Diingat, satuan harus lurus, puluhan harus lurus, ratusan harus lurus. Nah, kita tambah selalu. Yang pertama adalah satuan atau bilangan yang paling kanan terlebih dahulu. Kita tambahkan ya. Nanti boleh anak-anak Pak Guru di rumah juga sambil dibuat atau ditulis di bukunya atau di kertas buramnya. 8 tambah 5 berapa? 13. Kita tulis berapa? Kita tulis di 3. Nah, jawabannya juga ya, hasilnya ditulis lurus ya, satuan dengan satuannya ya. Ya. Kemudian 1 disimpan. Kemudian kita tambahkan 1 tambah 5 berapa? 6. Kemudian ditambahkan dengan 3. 6 tambah 3 berapa? 6 tambah 3 9. Kita tulis 9. 2 tidak ada, ditambah dengan bilangan yang lain langsung kita turunkan, yaitu 2. Nah, inilah hasil 258 tambah 35. Nah, masih kita kurangkan lagi dengan 19. Jadi 293 ini kita kurangkan lagi dengan 19. Kita kurangkan pertama selalu satuannya atau angka yang paling kanan. 3 dikurang 9 tidak bisa karena 9 lebih besar. Supaya bisa bagaimana? Kita pinjam 1 dari puluhan dari 9. Nah, sekarang 13 dikurang 9 berapa? 4. Kita tulis 4. Kemudian tadi 9-nya sudah kita pinjam 1, sekarang tinggal 8. Nah, baru kita kurangkan. 8 dikurang 1 itu 7. Nah, 2 tadi tidak ada berkurang dan tidak ada pengurangnya, 2-nya langsung kita turunkan. Nah, jadi banyak kelompok yang menjadi peserta karnaval, yaitu 274 kelompok. Nah, nanti anak-anak Pak Guru jika ada soal seperti ini dibuat dulu bentuk penjumlahan dan pengurangannya ya, supaya mudah dikerjakan. Baiklah anak-anak Pak Guru di rumah, sekian dulu ya penjelasan materi dari Pak Guru untuk hari ini. Anak-anak di rumah tetap mencobanya ya, tetap belajar yang rajin. Nah, sekian dulu dari Pak Guru, tetap semangat dan salam sehat untuk anak-anak Pak Guru semua. Terima kasih. Dadah.